Shalom teman-teman, welcome to BTKG Online Service. Hari ini kami menyambut teman-teman semua untuk datang beribadah. Kami senang banget kalian ada di sini. Jadi hari ini yuk kita sama-sama ekspresikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau nyanyi buat Tuhan. Dan hari ini mari kita nikmati hadirat Tuhan bersama-sama. Let's sing.
sorak-sorai terbaik buat Tuhan Yesus kita yang dahsyat. Dan hari ini kita mau siapkan hati kita yang terbaik teman-teman, untuk mendengar firman Tuhan, menjadi murid yang baik, menjadi murid yang dengar-dengar akan firman Tuhan. So let's prepare our hearts. Kita siapkan hati kita untuk Tuhan Yesus. We come to you, God. Bring our heart, bring our soul into your hand. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roars, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roars, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roars, I will soar with you above the storms. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Oh, we know you are the King of our kings. Oh, Jesus. So in Christ alone, know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roars, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. When the oceans rise and thunders
confidence, you'll never fail. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hand. This is my confidence. You'll never fail me yet. You will never fail me yet. Trust in you, oh Lord, 'cause you move and move again. I've seen you move the mountain, and I believe I'll see you do it again. You made a way when there is no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move the mountain, and I believe I'll see you do it again. You made a way when there is no way, and I believe I'll see you do it again. I've seen you move the mountain, and I believe I'll see you do it again. You made a way when there is no way, and I believe I'll see you do it again. Do it again. I'll see you do it again. I'll see you do it again. Your promise stays steady. Great is your faithfulness, your faithfulness. I'm still in your hand. This is my confidence. You'll never fail me yet. You never will forget. You will never fail me yet. I will never forget. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh beribadah lagi Tuhan kepadamu Bapa. Bahkan seminggu kemarin Tuhan kami sudah lewati dengan yang terbaik Bapa. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam hidup kami. Terlebih juga Tuhan hari ini kami boleh membawa syukur kami Tuhan, pujian kami yang terbaik ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Biar kiranya Bapa, Engkau yang bertahta atas setiap puji-pujian kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Sebentar kami tiba saatnya Tuhan untuk kami mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Bapa, Engkau yang turun langsung Tuhan, Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan, Engkau yang memberkati lidah dan bibir hamba Bapa, biar benar-benar Tuhan sesuai dengan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya Tuhan hadirat-Mu Tuhan gak terbatas pada ruang dan waktu. Kami percaya Tuhan Engkau yang melawat setiap kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap teman-teman yang percaya dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Yo, what's up Battle Teens Kelapa Gading? Kembali lagi bersama kita di ibadah online. Tentunya kan harus semangat, antusias, dan gak boleh ngantuk. Oke? Balik lagi bersama gua, Jerry Setiadi Chandra. Karena akhirnya gua menjadi YouTuber kali ini. Lu semua gak boleh unlike gue, lu gak boleh blok gue, apalagi sampai meninggalkan ibadah ini. Karena hari ini gua mau jadi YouTuber. Dan lo tahu kenapa alasan gue jadi YouTuber? Karena pandemi corona ini, men. Ya, akhirnya gue bisa eksis di video hanya karena pandemi corona ini. Dan ya kita tahu semua saat ini kita memasuki masa-masa yang krisis
dan juga baru, khususnya buat kita nih semua, anak-anak muda. Kenapa, men? Karena selama ini ya, coba lu pikir deh, kita cuma melihat masa-masa krisis ada di mana? Satu, di Alkitab. Kedua, di buku sejarah kita. Lu nggak pernah mungkin ngadepin krisis seperti ini, di mana lu harus di rumah, di mana lu nggak boleh kemana-mana, gitu ya. Kita lihat ada krisis kerusuhan di tahun 1995. Apakah kita merasakan? Enggak kayaknya ya, kita nggak merasakan dampaknya secara langsung. Juga kalian tahu nggak, pandemi terakhir yang bisa dirasakan seluruh dunia itu terjadi di tahun 1918. Bayangin, men. Bahkan kita aja mungkin belum terbentuk, orang tua kita juga belum ada gitu ya. Nah, itu pandemi pertama, namanya flu Spanyol, teman-teman. Dan berikutnya mungkin beberapa tahun yang lalu ada flu burung, tapi nggak sampai pandemi. Aku rasa kita masih tetap bebas gitu ya, kita nggak flu burung. Anyway, benar-benar baru tahun ini anak-anak muda merasakan apa itu yang namanya krisis. Betul? Dampaknya sungguh luar biasa banget, teman-teman. Pasti teman-teman udah rasain deh. Bukan hanya di segi kesehatan, namun juga di ekonomi, bahkan sampai ke sosial. Teman-teman, kita merasa bahwa kemerdekaan kita itu direnggut, teman-teman, oleh pandemi ini, teman-teman. Kita nggak bisa lagi ke gereja, kita nggak bisa lagi ke mall, kita nggak bisa lagi hangout. Dan teman-teman, aku sedih banget banyak teman-teman di teens dan di youth yang bilang kangen pelayanan. Kita sama, we are in the same boat. Jadi teman-teman tetap semangat, jangan pernah dibawa stres, harus stay positif. Karena kita sama, teman-teman, kita hadapi bersama-sama. Dan bahkan ya, aku baca berita, teman-teman, ini sisi negatifnya sih. Ada beberapa anak-anak muda yang stres, bahkan sampai dia bunuh diri, teman-teman. Anak-anak muda di luar sana, ya, di teens, di gereja kita nggak ada, itu di Zimbabwe sana gitu ya. Mereka stres, nggak bisa kemana-mana, hanya di rumah aja, dan akhirnya mereka mengakhiri hidup mereka. Terus apa yang terjadi pada kita, pada anak teens? Aku dengar teman-teman mungkin banyak yang akhirnya walaupun belajar di rumah, sekolah di rumah, teman-teman tetap stres gitu ya. Rasanya belajar di rumah itu seperti belajar di neraka. Kenapa? Karena tugas nggak ada henti-hentinya, kita harus terus belajar, dan tugas entah kenapa kayak nggak make sense gitu ya. Inilah pandemi, inilah krisis yang kita sedang hadapi, teman-teman. Tapi hari ini aku mau sampaikan beberapa hal, teman-teman. Ada 2 saat di mana kita bisa merasakan hadirat Tuhan, bagaimana kita merasakan ada Tuhan di sisi kita, teman-teman. Ada 2 saat. Yang pertama adalah ketika kita saat teduh, dan yang kedua adalah ketika kita saat di padang gurun, teman-teman. Dan aku yakin hari ini kalau teman-teman semua sedang dipindahkan, teman-teman, dari zona nyaman kita ke zona prosesnya Tuhan atau padang gurun, teman-teman. Kalau kamu dan aku hari ini merasa tidak nyaman, so aku cuma bilang kita harus bersyukur, teman-teman. Kenapa? Karena ketika kita tidak nyaman, itu artinya Tuhan sedang proses hati kita, Tuhan sedang mau kerjakan sesuatu yang luar biasa di dalam hidupmu dan di dalam hidup anak-anak Tuhan yang luar biasa, teman-teman. Amin. Nah, balik lagi ke cerita aku. Mungkin teman-teman cukup banyak dengar cerita, oh bagaimana sih ini diproses dan akhirnya timbul menjadi pemimpin yang hebat, bagaimana Musa, bagaimana Yusuf, bagaimana Daud diproses Tuhan menjadi hidupnya luar biasa. Nah, aku cuma mau bilang, teman-teman, hari ini, saat ini adalah giliran teman-teman yang akan dibentuk dan diproses. Dan kalau teman-teman hari ini merasa nggak nyaman banget, aku cuma bisa bilang, yuk keep bersyukur, keep praying, teman-teman. Kamu dan aku dan kita semua akan menuju ke hidup yang baru, hidup yang lebih luar biasa lagi. Karena aku percaya ketika kita di padang gurun, kita semakin menghargai, kita semakin menikmati hadirat Tuhan, teman-teman. Ada Tuhan di sana, teman-teman. Aku percaya, teman-teman. Nah, lanjut, teman-teman. Hari ini aku mau sharing sedikit sekaligus remind teman-teman tentang kisah-kisah yang bahkan sejak teman-teman sekolah minggu mungkin teman-teman udah sering dengar, teman-teman. Nah, sebelum aku masuk ke ceritanya ya, aku mau bacain CV atau biodata dari si tokoh Alkitab yang akan aku bawain ini. Kalau teman-teman tahu ciri-ciri tokoh Alkitab yang aku sebutin ini, teman-teman tinggal komen aja di bawah gitu ya. Oh kak, ini si Daud, ini si Zefanya, atau itu gue kak. Nah, silakan teman-teman komen di bawah. Wih, makin mirip kan, makin cocok gue kayak YouTuber kan. Pokoknya teman-teman komen aja kalau teman-teman tahu ya.
Gue baca ini ciri-cirinya ya. Tokoh ini di masa mudanya adalah sama seperti kita, teman-teman. Ya, orang yang terpelajar, bahkan dia berasal dari sekolah atau universitas yang terbaik pada zamannya, teman-teman. Nah, tapi tokoh ini di saat mudanya juga sok jagoan, teman-teman, dan juga tidak berpikir panjang. Nah, mungkin ada yang mulai tahu gambarannya. Lanjut ya. Tahu nggak kenapa? Karena di masa mudanya dia seenaknya membunuh orang lain dengan dalih telah menindas bangsanya. Nah, pasti muncul nih, jung, ya kan? Kumisnya, mulai raut mukanya, mulai muncul namanya nih. Oke, lanjut ya. Dan yang paling parahnya, udah membunuh, dia lari, gak bertanggung jawab, teman-teman. Dia lari dari pendidikannya yang the best, dan bahkan dia meninggalkan keluarganya. Dia pindah, teman-teman. Ayo, kalian punya waktu 5 detik untuk komen di bawah ini. By YouTuber, oke? Nah, teman-teman, jawabannya adalah Musa. Yes. Dia adalah sosok anak muda yang dulunya nih pas mudanya sok jagoan banget, malah dia membunuh pegawai Mesir, prajurit Mesir, karena sedang nggak tahan dia melihat bangsa Israel tuh ditindas, teman-teman. Bayangin, teman-teman. Nah, dari Musa yang seperti itu, yang pembunuh, yang begajulan, tahu nggak, teman-teman, di end-nya dia adalah pemimpin bangsa Israel untuk keluar dari perbudakan di Mesir, teman-teman. Nah, kenapa dia bisa seperti itu? Dan bagaimana proses Tuhan membentuk Musa dari seorang begajulan, dari seorang pembunuh menjadi seorang pemimpin. Nah, aku rasa, teman-teman, kisah Musa ini sangat relate dengan hidup kita. Bukannya kita semua adalah pembunuh, bukan, gitu ya. Tapi saat ini kita sedang mengalami krisis. Dan bagaimana aku percaya di setiap krisis itu Tuhan bekerja untuk membuat kita jauh lebih baik di masa depan, teman-teman. So, hari ini yuk kita mau sama-sama belajar dari apa yang Tuhan bentuk dari hati Musa, teman-teman. Oke? Amin? Nah, sebelum kita mau lanjut belajarin Musa yang jadi pemimpin yang besar, kita mau lihat nih, teman-teman. Sebelum dia menjadi pemimpin yang besar, Musa itu orang yang seperti apa sih? Oke, kita mau buka di Keluaran 2 ayat 11 sampai 15. Musa membela bangsanya, ia lari ke tanah Midian. Pada waktu itu, ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana-sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikan mayatnya ke dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ayat terakhir, ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Dari pembacaan kita mendapatkan 2 profil Musa, teman-teman. Yang pertama adalah Musa adalah seorang yang bertindak dengan emosi yang tak terkendali dan sembrono, seperti yang aku bilang di awal, teman-teman. Dan yang kedua, seorang yang lari dari tanggung jawabnya atas perbuatan yang dia lakukan, teman-teman. Dan teman-teman tahu yang ketiga? Yang ketiga kita baca di Keluaran 3 sampai 4. Teman-teman bisa baca di rumah nanti sambil buat jadi bahan saat teduh. Dan di situ terlihat bahwa Musa adalah seorang yang rendah diri dan menolak panggilan Tuhan. Teman-teman pasti tahu ketika Musa bertemu dengan Tuhan dan Tuhan bilang kamu akan menyelamatkan bangsa Israel. Di situ Musa meragukan bahwa dirinya mampu dan bisa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, teman-teman. Dan inilah faktanya, teman-teman.
seorang yang Tuhan ciptakan, Tuhan bentuk, dan Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin yang besar, awalnya adalah anak muda yang terlalu sembrono, yang bisa membunuh orang hanya karena hal yang sepele. Dan terlebih teman-teman, dia adalah seorang yang sangat rendah diri, orang yang merasa gak layak, orang yang merasa lebih banyak orang yang lebih hebat dibanding dia, teman-teman. Hei, dengar, bahkan engkau dan aku pernah ada di posisi itu, teman-teman. Dimana di saat kita diberikan tanggung jawab oleh pemimpin kita, oleh orang tua kita, seberapa sering kita mengalami, bahkan kita menolak hal tersebut, teman, dan bilang bahwa gue gak mampu, gue gak bisa, orang lain aja. Tapi hari ini aku mau bilang, dan Tuhan mau bilang, bahwa aku memilih kamu, dan kamu adalah yang spesial. Tuhan ciptakan kamu betul-betul berharga dan spesial, teman-teman. So next, kita mau lihat bagaimana dari seorang yang pengecut, dari seorang yang sembrono, dari seorang yang rendah diri ini, Tuhan bentuk menjadi seorang pemimpin. Apa saja proses yang Tuhan kerjakan? Yang pertama, teman-teman, Tuhan mengatur agar Musa mendapatkan pendidikan yang terbaik. Dan yang terbaik adalah di bangsa Mesir, teman-teman. Coba kita flashback sedikit bagaimana kelahiran Musa. Di saat itu Firaun sedang gencar-gencarnya membunuh bayi laki-laki yang lahir dari bangsa Israel, teman-teman. Dan akhirnya karena ibunya Musa begitu sayang dengan anaknya, begitu nggak rela akan anaknya akan dibunuh, so dia mengambil keputusan untuk mengalirkan, untuk menghanyutkan anaknya ke sungai Nil. Dan apa yang terjadi? Disitulah adalah pimpinan Tuhan dalam hidup Musa. Di situ di pagi hari ada anak dari Firaun yang sedang bermain di sungai. Mungkin dia mandi, mungkin dia jogging pagi, ya kan. Nah, di situ anak dari Firaun itu menemukan sesosok bayi laki-laki yang imut, mungil, teman-teman, lucu, teman-teman, dan di situ tergeraklah hatinya untuk mengadopsi baby Musa, teman-teman. Dan setelah itu pasti aku percaya ketika seorang anak raja, dia akan diperlakukan benar-benar spesial, teman-teman. Dari pendidikannya, dari cara dia berpakaian, cara dia berbicara, pasti semuanya spesial. Dan teman-teman tahu bahwa bangsa Mesir pada zamannya itu merupakan bangsa yang sangat besar dan sangat maju, sangat modern. Dan aku percaya Musa ketika dia menjadi anak raja, dia akan mendapatkan betul-betul pendidikan yang terbaik. Dia mungkin belajar bahasa hieroglif, dia mungkin belajar menulis, membaca dengan guru-guru yang terpilih, yang khusus, dan kurikulumnya juga khusus. Bukan hanya pelajaran di sekolah saja, tapi dia juga belajar untuk bagaimana cara berperang, dia juga belajar bagaimana cara mungkin memimpin pasukan. Dia mendapatkan pelajaran yang sangat istimewa, yang mungkin ketika dia terlahir untuk sebagai bangsa Israel, dia nggak bisa dapetin itu. Tapi Tuhan mengarahkan supaya bagaimana Musa mendapatkan pendidikan yang terbaik. So, bagaimana dengan Anda? Mungkin hari ini karena krisis corona, karena krisis COVID, Anda sedang terdampar di suatu lingkungan, Anda nggak bisa pulang kampung, bahkan Anda nggak bisa menemui keluarga, kita nggak bisa berkumpul dengan sesama kita merasa kok lingkungan kita begini, kita merasa kok lingkungan kita nggak nyaman. Bahkan mungkin walaupun kita di rumah aja, kita sama keluarga kita nggak nyaman sama keluarga kita. Dengar hari ini, Tuhan mau bilang dimanapun Tuhan tempatkan kamu, dimanapun kamu hari ini berada, Tuhan siapkan yang terbaik. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi padamu, dan Tuhan mau bilang, aku tahu yang terbaik untuk kamu. Amin, saudara. Yang kedua adalah Tuhan melatih mental Musa di padang gurun. Ingat, ketika di awal Musa membunuh orang-orang Firaun, orang-orang Mesir, ketika semua orang tahu, bahkan Firaun tahu bahwa dia sudah membunuh prajuritnya, Musa langsung lari ke padang gurun yang bernama Midian, teman-teman. Nah, padang gurun ini adalah suatu tempat yang spesial, di mana cukup sering dibacakan atau ada di dalam Alkitab, teman-teman. Kenapa tempat ini spesial? Karena padang gurun adalah tempat yang ideal untuk membentuk mental seseorang, teman-teman. Sebagai contoh, sebelum Tuhan Yesus melakukan tugas penginjilan dan pengembalaan, ia melakukan berpuasa selama 40 hari, teman-teman. Dan teman-teman tahu, di tengah puasanya itu Roh Kudus membawa
Tuhan Yesus ke padang gurun. Markus mencatat bahwa di padang gurun ia tinggal di antara binatang-binatang liar dan menghadapi cobaan iblis yang teman-teman pasti tahu dan berulang-ulang kali dengar. Teriknya matahari siang dan dinginnya udara malam di padang gurun dipakai untuk membentuk mereka menjadi manusia-manusia yang bermental baja dan tahan menghadapi tekanan, teman-teman. So hari ini kita juga ada di padang gurun, di posisi yang balik lagi nih yang aku bilang, gak nyaman, kita terkurung teman-teman. Tapi percayalah, ada hati kita, ada sikap kita, ada mental kita yang lagi Tuhan bangun teman-teman, Tuhan bentuk. Pertanyaannya adalah, apakah hari ini engkau masih bersungut-sungut terhadap keadaanmu? Atau hari ini engkau mau bangkit, engkau mau bersyukur, dan engkau mau belajar sesuatu. Apa yang Tuhan taruh, apa yang Tuhan mau di tengah pandemi ini teman-teman. Sampai sini kita udah lihat bagaimana secara jasmania Musa sudah siap nih menjadi seorang pemimpin teman-teman. Dia sudah punya pendidikan yang baik, dia juga sudah ditempa sama Tuhan untuk jadi mentalnya lebih kuat, nggak mudah menyerah, nggak mudah bersungut-sungut. Tapi ada satu yang kurang teman-teman. Dia masih tetap merasa bahwa, wah gua nggak layak. Mungkin dia terngiang-ngiang sama masa lalu dia, gua seorang pembunuh. Mungkin dia sudah punya mental yang kuat, tapi balik lagi, gua adalah pembunuh. Gimana bisa bangsa gue yang tahu gue pembunuh beralih menjadi percaya bahwa Tuhan utus gue untuk menyelamatkan bangsa Israel? Gimana caranya Tuhan? So yang ketiga, Tuhan membentuk iman Musa, teman-teman. Bagaimana Tuhan membentuk iman Musa? Nah, di dalam Keluaran ada banyak catatan Alkitab juga yang lain yang boleh kita simak, yang menyatakan cara Allah membangun iman Musa, yaitu melalui mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan di dalam hidup Musa. Di antaranya adalah ketika Tuhan menampakkan dirinya pertama kali ke hadapan Musa dalam bentuk semak duri yang ada nyala apinya, namun semak duri itu tidak terbakar. Lalu berikutnya ada juga tongkat menjadi ular, teman-teman. Lalu juga ada tangan yang berkusta yang dipulihkan. Lalu yang terakhir adalah sungai Nil menjadi darah. Bukankah itu sebuah mujizat yang luar biasa, teman-teman, yang mungkin Musa nggak pernah bayangkan, yang mungkin Musa nggak pernah pikirkan. Ini adalah di luar kebiasaan-kebiasaan yang Musa lakukan. Mungkin ketika dia di padang gurun dia menjadi gembala oleh mertuanya Yitro. Ini sungguh dia nggak pernah melihat tongkat menjadi ular dan yang lainnya, teman-teman. So apa yang aku mau katakan hari ini? Apa yang aku mau sampaikan? Ayo teman-teman, kita mulai keluar dari kebiasaan kita yang dulu. Kita mulai lakukan hal-hal yang baru, teman-teman, yang bisa memberkati banyak orang. Aku yakin teman-teman di masa pandemi ini, walaupun kita di rumah aja, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memberkati orang, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperdalam iman kita, teman-teman. Sebagai contoh nih teman-teman, di tengah pandemi ini, jujur aku mulai coba untuk berbisnis, ya, baik itu, ada 2 bisnis. Yang pertama itu online shop, yang kedua itu aku jualan roti, teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang ikutin IG aku udah tahu, tapi gue nggak mau endorse di sini ya, karena gue seorang YouTuber profesional ya kan. Nah, so ada apa dengan online shop itu? Aku berusaha untuk bangun online shop, teman-teman, dan di situ awalnya berantakan banget, jadi nggak ada yang beli sama sekali gitu karena kita baru pertama kali masuk ke sana. Kita jualan barang-barang lucu, aku sama pasangan aku jualan tas, jualan hoodie gitu ya. Awalnya cuma ada 1-2 orang yang beli, itu pun teman kita gitu kan. So sampai di bulan April waktu itu kita komitmen sama-sama. Oke, di bulan ini seingat aku itu lagi zaman-zamannya orang pada donor masker, orang pada donor APD gitu ya. Kita berkomitmen bulan ini pokoknya pemasukan berapapun kita mau pakai untuk memberkati orang lain. Nggak mau tahu gitu ya. Pede banget, padahal bulan-bulan sebelumnya penjualan paling cuma 2 gitu ya. Paling cuma untungnya 20.000, 30.000, 50.000. Tapi di bulan itu nggak tahu kenapa kita tuh digerakin untuk oke, pokoknya hasil penjualan itu kita ungsikan semua, kita larikan semua untuk memberkati orang, seberapa banyak pun itu gitu ya. Wow, ya kan? Dan tahu nggak teman-teman, di bulan April tiba-tiba aja ada teman aku yang beli hoodie satu dan dia pakai ke kantornya dan semua orang kantornya suka, jadi banyak yang repeat order, juga ada yang beli banyak hal lah teman-teman yang aku nggak pikirkan, aku benar-benar nggak tahu gitu ya, aku nggak punya basic online, bahkan aku sangat cukup
apa ya, gaptek gitu ya. Tapi di bulan April, teman-teman, dari yang penghasilan aku cuman 20.000, 50.000, tahu nggak, di bulan April Tuhan percayakan sampai penghasilan aku 400.000, teman-teman. Berlipat-lipat ganda ketika kita mau lakukan sesuatu, ketika kita mau memberkati orang, Tuhan pakai luar biasa, teman-teman. Dan di situ jujur aku sampai bingung. Dari yang orang cuma beli 1-2, itu pun cuma kenalan, itu pun ya mungkin karena kasihan gitu ya. Sekarang orang beli sampai banyak, teman-teman. Sampai kita mencatatkan keuntungan 400.000, sampai aku bingung. Ini bener gak ya mau buat tolong orang gitu ya? Kapan lagi penjualan meledak gitu ya, penjualan cukup banyak gitu ya? Aku sampai mikir, tapi aku percaya, teman-teman, ketika kita lakukan sesuatu yang baru, ketika kita nggak cuma menyerah sama keadaan, bahkan ketika kita punya niat baik untuk membantu orang-orang, untuk bahkan memperdalam iman kita, di situ pasti ada jalan, teman-teman. So, teman-teman yang ada di rumah, aku tantang kalian, teman-teman, untuk yuk bangkit, lakukan kebiasaan yang baru, tinggalkan game kamu, tinggalkan tidur kamu, tinggalkan drama Korea kamu, yuk bangkit, lakukan kegerakan yang baru. Kita punya komsel, kita punya upper house, teman-teman. Yuk bangkitin upper house kita, teman-teman. Kita punya kegerakan yang baru. Ajak teman-teman kamu untuk melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang positif. Mari berkati teman-teman kamu, bahkan kalau bisa berkati lingkungan kamu, berkati orang-orang lain yang sedang membutuhkan. Yuk, anak-anak Tuhan harus berkarya, dan percayalah Tuhan sedang melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia lewat hidupmu, teman-teman. Kembali lagi dengan pembentukan iman Musa. Dengan berbagai cara yang tadi aku sebutkan, Tuhan membentuk iman Musa dengan 3 pokok penting, teman-teman. Yaitu sikap takut dan hormat kepada Tuhan, pengenalan akan keberadaan Tuhan dan kuasanya, serta yang terakhir, karya dan campur tangan Tuhan dalam hidup manusia. Kembali lagi ke Musa, teman-teman. Bagaimana Tuhan membentuk iman Musa lewat mujizat-mujizat yang tadi disebutkan. Ya, Tuhan lagi membentuk 3 pokok penting dalam hidup Musa. Yang pertama, sikap takut dan hormat akan Tuhan, pengenalan akan pribadi Tuhan yang luar biasa dan selalu berada di sisinya. Dan yang ketiga adalah bahwa Tuhan sungguh ajaib. Tuhan bisa melakukan sesuatu yang luar biasa, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan lihat, teman-teman, setelah pembentukan itu terjadi, bagaimana sikap Musa sekarang? Seperti apa dia memimpin? Kita lihat ya, teman-teman, profil Musa setelah pembentukan Tuhan. Musa menjadi orang yang berani untuk menghadapi Firaun. Dan bukan hanya berani, teman-teman. Dia menjadi orang yang lembut hatinya. Bukan lagi orang yang emosional, tapi sudah dilembutkan hatinya. Dan yang terakhir, Musa selalu mengandalkan Tuhan. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, ketika bangsa Israel mulai tidak mempercayai Tuhan, tidak mempercayai karya Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Musa sebagai pemimpin? Dia maju, dia mau bertemu dengan Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, dia nggak melihat keadaan di sekitarnya, tapi dia percaya bahwa dia punya Tuhan yang hidup dan yang berkuasa. Nggak ada yang mustahil buat Tuhan. So, pertanyaannya hari ini, renungannya hari ini, kalau Musa aja bisa, kapan kamu bisa? Nggak ulang. So, pertanyaannya pada hari ini, kalau Musa saja sudah dibentuk Tuhan, bagaimana dengan Anda? Saya percaya new normal, ataupun mungkin keadaan-keadaan ke depan yang mungkin kita nggak ngerti seperti apa. Tapi satu yang aku percaya, kita harus tetap berpegang sama Tuhan. Dan tidak ada yang kebetulan, teman-teman. So, nikmati prosesnya, apapun yang terjadi. Mungkin teman-temanmu takut, mungkin keluargamu takut. Tapi aku berharap setelah ibadah pada hari ini, yuk kita menjadi anak muda yang semangat, menjadi anak muda yang nggak pernah takut, teman-teman. Mungkin kita tetap harus pakai masker, kita harus tetap menghormati anjuran pemerintah, tapi spirit kita, semangat kita, itu harus tetap berkobar di dalam Tuhan. Amin, teman-teman. Yuk kita sama-sama pejamkan mata, kita mau berdoa, teman-teman. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, mengucap syukur kalau hari ini firman-Mu sudah dibagikan. Biar kiranya firman-Mu menjadi benih yang hidup, yang bertumbuh, Tuhan. Menjadi rema dalam hidup kami, Bapa. Ajar kami, Tuhan, mungkin beberapa kami ada yang takut, beberapa kami ada yang bosan. Tapi mari Tuhan, lewat ibadah hari ini Engkau yang membentuk hati kami, Tuhan, menjadi lebih optimis. Hati kami menjadi lebih ceria, Tuhan. Semangat yang baru, yang terus berkobar, Bapa. Karena kami percaya, Tuhan, kalau kami saat ini sedang di padang gurun, itu artinya kami sedang dibentuk
dan di dalam pembentukan itu ada karya Tuhan yang luar biasa. Ajar kami Bapa untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Ajar kami juga untuk dalam perkataan kami, baik di WA, baik di medsos, itu benar-benar positif. Kami menyampaikan hal-hal yang positif, hal-hal yang membangun Tuhan. Dan kami percaya anak-anak-Mu, anak-anak Tuhan sedang dibentuk untuk memasyurkan nama-Mu Tuhan, untuk menjadi terang bagi lingkungan-lingkungan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus, Bapak berkati apa yang kami lakukan di rumah, biar kiranya betul-betul itu bisa menjadi sumber berkat juga bagi orang lain Tuhan, juga itu bisa menjadi pertumbuhan bagi iman kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati tim PW dan tim media dan seluruh tim yang mendukung Tuhan dalam ibadah hari ini, biar kiranya berkat Tuhan mengalir Tuhan terus dalam hidup mereka Bapa. Thank you kalau dalam masa muda mereka boleh serahkan hidup mereka dalam Tuhan, biar kiranya Tuhan yang terus perlebar kapasitas mereka, Tuhan yang terus Tuhan sertai hidup mereka Tuhan, sehingga mereka tetap Tuhan berada di jalan-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus, pertemukan kami minggu depan Tuhan di ibadah online yang lain Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam seminggu ini akan ada berkat baru, akan ada sukacita Tuhan yang Tuhan sediakan dalam hidup kami Bapa. Kami juga berdoa untuk orang tua kami Tuhan, kami berdoa untuk orang tua yang mungkin mengalami resesi keuangan, kesulitan keuangan hari ini. Di dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan yang pulihkan keluarga kami, Tuhan yang pulihkan ekonomi kami Tuhan, bahkan kalau ada yang sakit, kami percaya in the name of Jesus, Tuhan Engkau yang menyembuhkan. Dalam iman kami percaya bahwa kami sudah sembuh Bapa. Di dalam nama Yesus, kami serahkan hidup kami, masa muda kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya terjadilah apa yang menjadi kehendak-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk kuliah kami, untuk studi kami Tuhan. Ketika kami memasuki new normal Tuhan, mungkin kami harus kelas online atau banyak tugas Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan sempurna dalam hidup kami, sehingga bukan sungut-sungut yang keluar dalam hidup kami, tapi kiranya sukacita, antusias yang terus keluar dalam hidup kami Bapa. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan. Dan mari teman-teman kita angkat tangan kita mau terima berkat dari Allah. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah hubunganmu dengan orang tua, dengan sesamamu, biarlah engkau menjadi berkat dimanapun kau berada. Diberkatilah hubunganmu dengan Tuhan Yesus Kristus sehingga imanmu terus berkembang. Dan hari ini pulanglah, terimalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan, serta penghiburan dari Roh Kudus hari ini kekal sampai selama-lamanya. Buat teman-teman yang percaya, kita sama-sama katakan, amin. Happy Sunday, God bless you.